yang ada di manapun Anda berada. Pagi ini, Anda sedang menyaksikan Ruang Obrol Penggerak Kabupaten Malang bersama saya, Dea Nurinda Wardani. Kita sedang berkolaborasi dengan salah satu sekolah besar yang ada di Kabupaten Malang, yaitu SMA Negeri 1 Turen. Nah, sebelum kita memulai segmen ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Yang pertama, selamat datang Pak Ahmad Irfan. Terima kasih sudah berkenan mengundang dan diterima dengan baik. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah baik dan luar biasa, Bu. Jadi Pak Irfan ini adalah Ketua Komunitas Guru Penggerak di Kabupaten Malang. Nah, beliau juga sebagai Guru Penggerak Angkatan 2. Beliau juga sebagai pengajar praktik di Angkatan 5. Dan insya Allah Pak Irfan juga akan menjadi fasilitator pada Guru Penggerak Angkatan 15. Begitu nggih Pak? Ya, Angkatan 9 atau 10. Oh begitu ya, iya, fasilnya betul. di Angkatan 9 dan juga 10. Iya, betul. Ya. Boleh tepuk tangan. Nah, yang kedua, kita ditemani oleh ibu kita tercinta, Ibu Fadila Umi Maisyaro, yang di sini juga sebagai wakil kurikulum SMA Negeri 1 Turen. Beliau juga sama dengan Pak Irfan menjadi guru penggerak di Angkatan 2. Kemudian beliau juga menjadi pengajar praktik pada guru penggerak Angkatan 5. Bagaimana fasilnya juga akan maju Ibu? Hasilnya sementara pending dulu, berhenti dulu, iya. Oke, mungkin sebelum ini sobat-sobat di rumah yang menyaksikan acara ini mungkin belum kenal dengan Bu Fadila, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dea. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Bu Fadila. Kalau di SMA 1 Turen ini ngajar bahasa Inggris. Kebetulan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakasek kurikulum, dan untuk kepengurusan guru penggerak, alhamdulillah sebagai sekretaris 1 di komunitas guru penggerak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wah, keren sekali ya sahabat-sahabat di rumah. Jadi sebelum kita memulai segmen ini, mungkin alangkah baiknya apa sih yang akan kita bahas di sini? Jadi pagi ini kita akan membahas tentang usaha guru penggerak dalam mewujudkan merdeka belajar. Sebelumnya begini Pak Irfan, saya adalah salah satu masih calon nih Pak ya, calon guru penggerak di Angkatan 9 nanti. Iya. Nah, mungkin adakah apa sih sebenarnya guru penggerak itu? Karena kan saya belum mengikuti pendidikan nih Pak, yang mungkin insya Allah pendidikan itu baru akan saya jalani Agustus atau September beberapa waktu lagi. Nah, kira-kira mungkin sebelum saya mengikuti pendidikan itu saya bisa dapat informasi terlebih dahulu nih dari Pak Irfan. Apa sih sebenarnya guru penggerak itu? Oh iya. Terima kasih Mbak Dea. Ini sebelum saya menjawab, saya mau bertanya dulu ke Mbak Dea. Ini kira-kira ketika Mbak Dea mendaftar jadi guru penggerak ini, apakah sudah tahu informasinya atau motivasinya itu apa? Apakah murni dari dalam hati ingin menjadi guru penggerak, atau ada mungkin ikut teman seperti si A, si B, si C, atau motivasi yang lain? Nah, mungkin sebelum menjawab itu saya akan bertanya itu. Oh gitu ya. Jadi ini saya yang diwawancara. Iya betul. Saya kalau dari saya sendiri, kenapa sih mengikuti guru penggerak? Yang pertama ingin mengembangkan karir Pak. Yang kedua saya juga ingin belajar. Karena di sekolah saya kebetulan ada 5 guru penggerak, 2 dari angkatan 2 dan 3 dari angkatan kemarin, angkatan 7. Angkatan 7 ya. Nah itu. Nah jadi dari situ saya melihat banyak perubahan yang dilakukan oleh ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu Pak, belum ada yang bapak-bapak. Jadi banyak perubahan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini yang memotivasi saya untuk belajar seperti mereka. Itu Pak. Kemudian ya mau nggak mau pengalaman itu juga didapat dari banyak belajar. Nah, ketika saya ikut guru penggerak, saya berharap saya bisa belajar banyak dari komunitas-komunitas yang bisa saya
ikuti, dan juga mungkin saya bisa dapat ilmu baru, pengalaman baru dari orang-orang sekitar saya yang nantinya juga akan ikut guru penggerak bersama saya. Iya. Kalau saya seperti itu, Pak. Iya, berarti sudah terjawab ya. Wah, Saya nggak perlu menjawab ya kayaknya. Oke. Ya Mbak Dea, terima kasih. Jadi motivasi Mbak Dea tadi untuk mengikuti guru penggerak sudah lengkap menurut saya. Jadi ada proses ingin Full mempelajari package. sesuatu. Iya betul. Kemudian melihat aksi nyata mungkin ya dari teman-teman yang sudah menjalankan, terutama yang sudah dilakukan di sekolah tempat Mbak Dea ngajar. Jadi sudah benar sebenarnya. Jadi sebenarnya guru penggerak itu kan merupakan salah satu dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemdikbudristek. Sampai saat ini kita sudah sampai ke program Merdeka Belajar ke-24, transisi PAUD SD, dan program guru penggerak ini adalah program yang kelima. Nah, kelima. Apa sih program guru penggerak itu? Jadi yang pertama memang pemerintah dalam hal ini ingin melakukan transformasi pendidikan, Mbak Dea. Jadi ingin lebih beradaptasi dengan kemajuan zaman. Jadi ketika zaman itu berubah, maka kemampuan guru atau kompetensi guru hendaknya juga ikut, karena akan tidak logis ketika zamannya sudah berubah, gurunya tetap. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu salah satunya adalah program guru penggerak. Supaya apa? Guru bisa memimpin proses pembelajaran, kemudian mengembangkan diri beserta orang lain, kemudian memimpin manajemen sekolah dan juga mengembangkan sekolah. Itu dari kompetensi guru penggerak seperti itu. Tapi untuk proses dan sebagainya nanti Mbak Dea akan lebih paham ketika Mbak Dea sudah masuk di PGP-nya, di programnya yang saat ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Kalau saya dan Bu Fadila dulu seperti 9 bulan. orang hamil ya, Orang jadi 9 hamil. bulan seperti itu. 9. Kemudian gini Pak Irfan, mungkin sahabat-sahabat di rumah tidak tahu atau kurang paham bagaimana sih caranya untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Apa saja syarat-syaratnya supaya bisa mendaftar guru penggerak? Mungkin Pak Irfan bisa menjelaskan apa saja sih syarat-syarat untuk menjadi guru penggerak dan bagaimana cara menjadi daftar dulu menjadi guru penggerak, gitu Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi syarat yang pertama, guru tersebut sudah harus masuk di Dapodik, kemudian sudah terdaftar di SIM PKB dan terdeteksi mengajar minimal sudah 5 tahun. 5 tahun. Mbak Dea, ya. Jadi sebelum itu, misalnya ada guru A gitu ya, sudah masuk SIM PKB tapi masih belum 5 tahun, maka tidak termasuk sasaran. Nah, jadi ketika seorang guru sudah 5 tahun minimal atau lebih dan masih memiliki masa kerja 10 tahun, jadi sudah ada batasannya juga Mbak Dea. Yang misalnya masa kerjanya tinggal 7 tahun itu juga tidak bisa masuk di program guru penggerak. Nah, jadi yang masih punya sisa 10 tahun juga diperkenankan untuk daftar. Untuk mendaftar yang jelas yang diperlukan adalah biodata, ya, biodata yang diupload melalui SIM guru penggerak atau SIM PKB yang dalam hal ini lebih familiar. Kemudian akan mengisi IC, ya, mengisi IC. Setelah mengisi IC, maka akan mengikuti proses berikutnya, yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara. Karena di program guru penggerak ini seleksinya tidak hanya satu step, tapi ada beberapa kali. Nah, bahkan di angkatan 2 dulu malah ada tes pengetahuan umum. Betul. Ada seperti tes skolastik itu ada. Skolastik pengetahuan. Ya, Iya. di angkatan kelima sudah tidak ada tes seperti itu, hanya pengisian CV, kemudian mengisi IC, kemudian mengikuti seleksi Micro teaching. teaching atau simulasi pengajar dan proses wawancara. Setelah itu baru ditentukan bahwa seorang guru itu lulus atau tidak. Nah, Mbak Dea kebetulan sudah lulus ya, berarti sudah mengikuti semua proses itu kan? Ya, Ya, oke, seperti itu kira-kira. Nah, tapi begini Pak, mungkin saya juga mewakili sahabat-sahabat yang ada di rumah yang mungkin juga angkatan saya atau yang belum mendaftar ya Pak. Iya. Mendaftar menjadi guru penggerak, mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu adalah momok gitu Pak. Jadi takutnya ketika ikut pendidikan guru penggerak itu jadi jam ngajarnya terganggu, mungkin jadi punya beban mengerjakan tugas, jadi ini, jadi itu. Nah, mungkin Pak Irfan atau juga Bu Fadila bisa memberikan pencerahan kepada saya dan juga sahabat-sahabat di rumah supaya kita itu tidak takut untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini gitu Pak. Iya, oke, terima kasih. Saya dulu ya, setelah itu Bu Dila ya. Monggo. Oke, jadi memang guru penggerak itu kan beda dengan program-program
yang saya ketahui beda dengan program-program pemerintah yang lain, dalam artian dalam durasi waktu ya. Paling ketika kita mengikuti workshop itu kan 3 hari, paling lama 1 minggu, ini 6 bulan, bahkan yang dulu 9 bulan. Mungkin yang pertama menjadi momok itu. Jadi selama kurun waktu yang lama itu kita akan dibebani tugas bermacam-macam, harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, tetapi ketika kita berbicara pada tugas dan tanggung jawab seorang guru itu kan memang sudah sepatutnya ketika kita memiliki beban tugas yang lebih itu bagaimana cara mengatur atau manajemen waktu kita, sehingga ini menurut pengalaman saya ketika saya mengikuti guru penggerak itu tidak menjadi masalah, memang tugas dan tanggung jawab itu sudah biasa. Tetapi perlu diketahui bahwa apa yang ada di guru penggerak ini sama sekali tidak mengganggu jam pelajaran, Mbak Dea ya. Jadi apapun dilakukan, kemudian aksi nyata ataupun tahap-tahap lain yang ada di program guru penggerak itu semuanya bisa diaplikasikan di kelas tempat kita mengajar. Jadi bisa kita langsung praktek ketika kita mengajar. Kemudian bisa kita imbaskan ke rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Jadi sama sekali tidak mengganggu. Kalaupun ada asumsi bahwa dengan mengikuti guru penggerak maka ini akan terganggu jam mengajarnya, itu mungkin perlu diluruskan juga. Karena ada beberapa dari guru penggerak itu yang memang memiliki tugas yang berlebihan. Seperti contohnya operator atau bendahara bos. Nah, kemudian Operator dapodik. operator dapodik. Mereka mengikuti guru penggerak. Nah, sebelum menjadi guru penggerak pun mereka sudah sibuk dalam tanda kutip ya. Kemudian dengan mengikuti guru penggerak semakin sibuk lagi. Maka ketika orang lain melihat sosok guru tersebut dengan berbagai macam tugas tambahan dengan guru penggerak, maka timbul image bahwa guru penggerak itu adalah guru yang sibuk. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Jadi perlu diluruskan, kalau menurut pengalaman saya sebatas atau ketika kita bisa mengatur waktu kita, bagaimana cara menyelesaikan tugas itu tidak menjadi masalah selama ini. Seperti itu. Mungkin Bu Dila juga punya pengalaman lain. Iya, sama pada saat kita 9 bulan ya Pak Ya, betul. Irfan, itu angkatan 2 itu anak pertama di Kabupaten Malang kan, guru penggeraknya. Jadi kita itu belum punya bayangan sama sekali ini mengerjakan tugasnya bagaimana, kelasnya nanti bagaimana, ya seperti itu. Akan tetapi berjalannya waktu, angkatan-angkatan berikutnya itu kan sudah dapat pelajaran dari angkatan-angkatan yang lebih tua, ada wacana yang, ada fakta yang bisa dipakai untuk belajar ya, ada pengalaman baik yang bisa dipakai sebagai kaca bahwa oh jika nanti pada saat pelaksanaan mengerjakan tugas-tugasnya, ketika saya sudah pada posisi mendapatkan tugas tambahan yang di level staff, manajemen dan lain sebagainya, itu artinya tanggung jawab mengatur diri dan manajemen waktu, manajemen kesehatan itu juga harus benar-benar ditekankan, strict, benar-benar ketat. Nah, akan tetapi satu hal yang tidak perlu ditakuti oleh calon guru penggerak adalah antara CGP dengan pendamping praktek dan fasil itu kalau di biasanya guru itu ya, itu selalu ada negosiasi dan koordinasi. Jadi ibarat kata ini nanti kelasnya mau ini dari pengalaman kami, dan ketika saya di PP juga demikian, negosiasi dulu. Ketika misalkan ada kelas daring gitu dengan instruktur atau bukan instruktur, dengan fasil ya, itu kita semayan, kita ada jadwal memang, cuma sama fasil itu diomongkan dulu, dikoordinasikan dulu dengan CGP-nya, beberapa kelompok bisa enggak kalau jadwalnya ditaruh di sini. Nah biasanya karena satu kelompok itu jenjang pendidikannya kan berbeda ya, mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Jadi satu kelompok misalkan, nah di situ ada grup sendiri ya, monggo silakan, jangan malu, jangan juga merasa sungkan, takut karena saya cuma sendiri, biasanya gitu. Saya cuma sendiri, saya apa kata yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dari diri sendiri tidak ada keinginan untuk membuat membuat standar jadwal yang itu
jangan dikira bahwa yang kita karena sungkan kemudian mengikuti, padahal itu nanti akan berefek panjang dan berpengaruh pada kelompok. Karena apa? Karena kalau satu anggota tidak bisa mengikuti kelompok yang lain, karena di guru penggerak itu fokusnya adalah kerja kelompok, kolaborasi ya. Penuntasan tugasnya dari awal sampai akhir banyak kolaborasi, banyak diskusi. Itu nanti kalau nggak diomongkan dari awal hanya karena jadwal yang tidak bisa memenuhi, tidak sepakat dulu, maka akan terus tidak selesai, ketinggalan efek panjang. Nah, negosiasi di kesepakatan awal itu difasilitasi, meskipun nanti CGP itu mengerjakan tugasnya lewat LMS ya, 90% itu di LMS. Nah, begitu juga dengan ketika pendampingan. Bukan berarti ketika pendampingan kami yang pendamping praktek itu mendampingi CGP di lembaga pada saat CGP itu tidak punya jam, tidak punya kelas yang harus diobservasi, misalkan ya kami harus negosiasi. Kami ini pembimbingnya, jadi ibarat kata mengarahkan, membantu ya, membersamai supaya tuntas tugas, tuntas belajar, tuntas pekerjaan, dan tuntas masa pendidikan. Dan betul kata Pak Irfan tadi bahwa kalau ada rumor yang mengatakan pendidikan guru penggerak CGP itu kayak main-main, kelas berantakan, nggak terurus, kemudian banyak ditinggalkan. Nah, sebetulnya pertanyaannya di sini adalah bukan hanya CGP-nya itu sendiri kenapa begitu, akan tetapi harus disadari semuanya bahwa sebagai guru, kita CGP sebagai guru, kita punya kelas, kita murid. Intinya nanti program unggulan yang kita mau kerjakan, yang kita mau angkat itu diusahakan marilah dekat dengan dunia yang sangat dekat dengan kita. Kalau kita punya murid, asetnya ya, aset murid kita punya, kita di sekolah ya itu dieksplor dulu agar program kedepannya nanti itu bersentuhan dengan murid, bersentuhan dengan kelas, dan tidak meninggalkan kelas. Maksud saya di sini, maksud kami di sini adalah ini berbagi pengalaman. Jadi bagaimana kita CGP itu sensitivitas, ya tingkat sensitivitasnya memberikan sentuhan pada program mana yang aku bisa kerjakan, yang hubungannya memang harus mengangkat aset yang ada di lembaga itu. Kalau belum ada menjadi ada, kalau sudah ada menjadi lebih bagus lagi. Jadi ketepatan, kejelian melihat itu yang perlu CGP berikutnya ini dari dasar pengalaman lebih jeli, lebih cermat lagi ketika akan berencana membuat program unggulan, dan tentu saja kembalinya harus pada mensejahterakan peserta didik, membahagiakan guru, memerdekakan guru, memerdekakan murid. Iya. Nah, saya tertarik dengan apa yang dibahas Pak Irfan dan juga Bu Fadila tentang bahwa pendidikan guru penggerak yang sudah dijalani oleh Bu Fadila dan juga Pak Irfan itu selama 9 bulan. Nah, tadi Bu Fadila juga menjelaskan bahwa itu tidak akan mengganggu pembelajaran di sekolah karena memang jadwal untuk daring itu sudah ditentukan di awal, kesepakatan semua kelompok. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pendidikan ini hanya dilakukan secara daring saja atau adakah pertemuan offline-nya atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bertemu secara langsung antar kelompok karena mau tidak mau menyamakan persepsi antara guru itu pasti susah ya Pak, karena memang di guru penggerak ini tidak hanya satu jenjang seperti yang disebutkan Bu Fadila tadi bahwa pasti ada yang dari jenjang sekolah dasar, ada yang dari sekolah menengah, dan juga dari sekolah menengah atas. Sekolah luar biasa juga ada. Oh, ada yang sekolah luar biasa. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi Bu, apakah ada wadah yang mewadahi secara offline kecuali daring seperti itu Pak?
Karena kan mungkin ya seenak-enaknya daring itu Iya. pasti enak kan luring ya Pak Iya, ya. Karena apa? betul. Kita bisa bertemu secara langsung, kita bisa ngobrol, kita bisa bercanda bareng. Iya. Karena kalau di daring itu kan kita kalau mau bercanda itu takut salah persepsi kayak gitu Pak. Gitu. Iya, gitu ya. Ya, itu bagaimana Pak? Ya, jadi perlu kita pahami secara utuh bahwa di program guru penggerak itu kan yang pertama stakeholder yang terlibat atau aktor yang terlibat itu selain guru penggerak tentunya ada yang namanya pengajar praktik atau PP, kemudian di atasnya lagi ada fasilitator. Nah, sekarang coba kita urai satu-satu. Fasilitator ini bertugas mendampingi CGP dalam menyelesaikan modul atau tugas di LMS-nya. Nah, jadi fasilitator ini ibarat di militer itu angkatan udara, jadi tidak pernah bertemu langsung dengan CGP-nya, hanya bertatap maya, Mbak Dea. Jadi melalui LMS, melalui virtual meeting, ya melalui grup WA dan lain-lain, yang jelas tidak pernah bertemu secara tatap muka langsung atau luring. Sedangkan ada lagi di sini yang disebut dengan pengajar praktik. Nah, ini adalah guru atau yang bertugas mendampingi CGP dalam melakukan kegiatan ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan sekolahnya. Dan ini secara luring, ya, secara luring. Jadi kalau Mbak Dea tadi bertanya apakah ada wadah yang diinisiasi oleh program ini untuk bertemu, ada namanya Lokakarya. Nah, jadi setiap 1 bulan sekali itu ada kegiatan Lokakarya. Ada loka orientasi, kemudian ada loka 1 sampai dengan loka 7. Yang loka 7 kita tahu ya di SMA Turen sudah 2 kali menjadi tuan rumah dan alhamdulillah sudah sukses juga. Terima kasih ya. Terima kasih pada sama-sama. Semanire ya, Sekolah Negeri 1 Turen. Dan perlu diketahui tadi mengaitkan dengan pendapat dari Bu Fadila bahwa di loka orientasi itu semua stakeholder atau aktor yang ada di guru penggerak, mulai dari kepala sekolah, kemudian pengawas, dinas pendidikan ataupun cabang dinas pendidikan diundang di lokakarya orientasi. Tujuannya untuk apa? Menyamakan persepsi bahwa nanti aktivitas yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini akan melibatkan sekolah, ya, melibatkan sekolah, kemudian berkaitan erat dengan pembelajaran dan birokrasi lain yang berkaitan dengan dinas ataupun cabang dinas. Kemudian di sini juga diluruskan juga bahwa persepsi sekolah, terutama kepala sekolah, nanti daya dukung apa yang diperlukan, sehingga tidak serta-merta bahwa guru penggerak ini akan melakukan aksinya, melakukan pendidikannya tanpa sepengetahuan dari atasan, tidak seperti itu. Jadi semuanya sudah paham bahwa selama kurang lebih 6 bulan ataupun 7 bulan ataupun 9 bulan itu semuanya dalam pemantauan atasan, kepala sekolah, dinas ataupun cabang sepengetahuan. dinas. Betul, sepengetahuan. Jadi semuanya tetap berkoordinasi dan berkolaborasi. Sehingga kalau ada momen untuk bertemu itu adalah di momen lokakarya. Di sana akan diacak Mbak Dea. Jadi misalnya Mbak Dea di kelas A misalnya. Kebetulan untuk lokakarya 0 ini berkolaborasi dengan kelas B dan kelas C. Di loka 1 bisa berubah lagi, bisa dengan kelas F atau kelas G atau kelas yang lain. Jadi supaya apa? Supaya ada komunikasi, saling mengenal yang tidak itu saja. Jadi semakin banyak kenalan nanti Mbak Dea yang jelas ya, akan lebih senang gitu. Nanti ketika sudah menjalani program guru penggerak akan terasa, oh ternyata enak ya. Teman saya ada yang dari TK, ada yang dari SMP, ada yang dari SD, dan tentunya dengan karakter masing-masing seperti itu. Mungkin kalau Budila juga sama, monggo Budila. Ya, sama ya. Senyampang pengalaman dari yang angkatan sampai dengan loka 7 yang di sini kemarin itu, loka itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Loka karya mulai 0 sampai 6 itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Di situ memang akan tampak pergerakan atau perubahan ya, perubahan sikap, perubahan isi dari CGP ketika mempresentasikan program, hasil belajar, hasil kerja, hasil kolaborasi, pengembangan di lembaga, dan hasil dari pengembangan profesionalismenya dia sebagai guru penggerak, calon guru penggerak dalam berproses ketika didampingi PP. Jadi di loka itu benar-benar ini berbagi pengalaman kami yang PP, karena di dalam kelas
kalau pada saat loka 1 sampai loka 6 itu kami yang pengajar praktik itu kan menjadi guru, membersamainya. Itu sangat tampak ini siapa yang programnya itu mantap, maksudnya mantap itu adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengemasan programnya itu benar-benar melibatkan murid seluruhnya atau sebagian, atau ini program yang membidiknya itu mengarah pada pengembangan lembaga dengan eksternal. Itu kami PP itu tahu di dalam kelas itu, dan kebanyakan berdasarkan pengalaman program-program yang CGP kerjakan yang itu hubungannya sama mengeksplor aset di lembaga itu, baik SDM guru, siswa atau aset sarana, itu lebih cepat selesai, lebih cepat jadi, dan lebih berwujud. Itu mungkin yang belum sebagai CGP Mbak Dea mungkin masih belum begitu paham kok bisa kalau program yang dari lembaga sendiri itu kok bisa lebih cepat jadi daripada yang kalau misalkan Budaya nanti itu menggarap programnya eksternal, kan Budaya guru SMA N1 Turen, jadi mengangkat programnya adalah semacam kerjasama dengan stakeholder pengembangan stakeholder dari Turen dan sekitarnya untuk mengembangkan lembaga itu. Kenapa kok yang menyentuh siswa dan aset yang ada di dalam lembaga ini lebih cepat jadi? Nah, itu karena di LMS nanti pada saat proses pendidikan itu benar-benar dibimbing bagaimana seorang CGP itu ketika menginisiasi sebuah program itu orang itu kalau berpikir tentang inisiasi sebuah program berarti kan dia punya idealisme ya. Nah, itu yang digarap itu yang akan tampak muncul secara stabil di CGP, disadari atau tidak itu tampak di situ. Jadi ketika bagaimana seorang CGP mulai menginisiasi program, kemudian membuat perencanaan, itu benar-benar dibimbing, baik itu dengan melalui kelas daring atau kelas luring dengan PP atau dengan loka. Nah, di loka itu ketika kita mempresentasikan di antara teman-teman sesama CGP, diskusinya itu diskusi yang membangun, mengeksplor. Gimana kalau itu bagus, gimana kalau misalkan ditambahi yang gini. Jadi tidak ada diskusi argumentasi yang dimatikan, debat yang mematikan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi mendukung, iya, ketakutannya CGP itu awal-awal gitu. Nanti kalau sudah kelasnya diputer, jangankan orang lain, saya dulu ketika mengawali juga begitu. Waduh lah, ini saya nanti kalau kelompoknya berputar lagi, lah saya kan takut nanti jangan-jangan gitu ya. Negative thinking itu tidak berlaku. Jadi benar-benar digali, benar-benar dieksplor, benar-benar kolaborasinya itu enak gitu loh. Beda. Berarti daringnya itu kita sepakati, luringnya berarti pakai loka ya Pak? Pakai loka. Jadi daring itu ada jadwal, tetapi ketika memang ada yang berbenturan maka bisa dikomunikasikan. Sehingga misalnya Mbak Dea, pada hari ini saya ada kegiatan di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa ke Fasil dan ke PP itu untuk penangguhan jadwal atau di reschedule itu bisa. Ya. Bisa. Nah, setelah loka karya nih Pak Irfan Subadila, kebetulan kan kemarin SMA 1 Turen menjadi tuan rumah loka karya 7. Yes. Atau orang-orang lebih enak menyebutnya panen karya, panen hasil belajar itu ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bu Eni atas izinnya. Terima kasih juga. Nah, di situ kebetulan saya ikut membantu sebagai panitia dari SMA 1 Turen Pak. Ya. Nah, saya melihat banyak undangan-undangan dari luar CGP, mungkin dari stakeholder ataupun dari pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih peran pemerintah ini terhadap program guru penggerak? Mungkin Pak Irfan sebagai ketua komunitas bisa
memberikan jawaban kenapa sih ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini ketika kemarin panen karya atau loka karya 7 kemarin, karena memang tamunya banyak sekali gitu Pak. Itu punya hajat gitu ya. berapa? 693 kemarin itu. Yang hadir gitu. Iya, yang hadir Nah, semua. itu Oke. bagaimana sih Pak peran pemerintah terhadap program guru penggerak ini? Oke, terima kasih Mbak Dea. Jadi peran pemerintah itu kita kembalikan. Seorang guru itu kan pasti ada yang menaungi Mbak Dea. Kalau yang di tingkat pendidikan dasar itu dalam lingkup dinas pendidikan. Kemudian yang di tingkat menengah itu biasanya di dinas pendidikan provinsi. Untuk sementara seperti itu. Jadi ketika ada panen hasil belajar atau panen karya, mengapa stakeholder itu didatangkan? Ya, jadi ibaratnya orang tua ya. Jadi orang tua itu ketika anaknya memiliki kegiatan maka ya harus pengetahuannya. Sehingga progres yang progres yang dilalui oleh CGP mulai dari awal sampai akhir itu benar-benar bisa dirasakan. Oh, ini ya ternyata. Karena apa? Setelah mereka lulus, sebenarnya ini malah tantangan yang sebenarnya. Jadi setelah CGP itu dinyatakan lulus selesai, tantangan yang sebenarnya di dunia pendidikan di situ. Awal bagaimana mereka harus bisa mengembangkan, benar-benar menjadi seorang guru penggerak yang bisa dalam mutunya ya tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak dulu, kemudian bergerak dan menggerakkan komunitas yang ada di sekelilingnya. Dalam tanda kutip minimal dari lingkup yang paling kecil, kelas, sekolah, tempat mengajar, kemudian baru berkembang ke yang lebih luas. Sehingga ketika stakeholder itu didatangkan pada loka karya 7 panen hasil belajar atau panen karya itu, ini adalah puncak bahwa setelah ini mau apa guru penggerak itu. Nah, jadi kebermanfaatan dari guru penggerak itu sebenarnya bisa dirasakan ketika guru penggerak itu sudah selesai menjalankan programnya dan langsung turun ke lapangan mengimbaskan, mendesiminasikan program-program itu menjadi aksi nyata yang bisa dirasakan benar-benar oleh lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Tujuan utamanya sebenarnya seperti itu. Oke. Berarti saya tadi sudah bertanya bagaimana sih pendaftaran guru penggerak. Ya. Saya sudah bertanya tentang bagaimana sih guru penggerak itu, dan Pak Irwan sudah menjelaskan bagaimana loka karya dan bagaimana panen karya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah sampai di panen karya nih Pak, berarti kan otomatis 95% kemungkinan besar kita lulus dari pendidikan guru penggerak, yang mungkin kita bisa disebut sebagai guru penggerak. Nah, setelah kita lulus sebagai guru penggerak, apakah ada wadah atau komunitas yang mewadahi kami atau orang-orang yang sudah lulus sebagai guru penggerak supaya tetap bisa mengembangkan ilmu yang sudah didapat dari PGP-nya, gitu Pak? Supaya karena kan ada istilah bahwa pisau kalau tidak diasah itu akan tumpul. Nah itu. Jadi mungkin bagaimana sih cara tetap mengaplikasikan, tetap mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari PGP untuk lebih baik lagi gitu Pak, supaya tidak tumpul itu tadi. Oke, ya terima kasih Mbak Dea. Jadi sebelum itu kita kembali dulu ke programnya bahwa di program guru penggerak itu nanti CGP akan pelajari 3 modul Mbak Dea. Modul 1, modul 2, modul 3 yang diselesaikan kurang lebih 6 bulan. Nah, di modul 1 itu guru penggerak akan fokus pada mindset sebagai guru itu harus seperti apa. Kalau di sini lebih familiarnya itu, lebih ngetrennya itu pandangan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi bagaimana memerdekakan murid, kemudian bagaimana mewujudkan merdeka belajar menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Kemudian di modul 2 itu nanti sudah masuk ke peran guru penggerak untuk menggerakkan lingkungan sekitarnya. Mulai dari kelas, perubahannya ada di kelas, kemudian pengimbasan ke rekan guru yang lain. Baru di modul 3 nanti fokus pada pengembangan sekolah, ya, manajemen sekolah, pengembangan aset itu seperti apa. Sehingga dalam kurun waktu 6 bulan itu sudah komplit yang dirubah dari dirinya dulu, kemudian di lingkungan paling kecil dan lebih luas lagi. Ketika mereka lulus, maka sebenarnya tanpa ada komunitas pun itu sebenarnya sudah jalan karena sudah terbiasa. Tetapi karena kita untuk menguatkan Bu Fadila, untuk menguatkan ada komunitas. Nah, kalau di Kabupaten Malang ini namanya Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Malang. Yang sementara ini berisi angkatan 2, angkatan 5 dan nanti akan angkatan 7. Kita jadikan satu. Iya, betul. Nah, kemudian di atasnya lagi
kok namanya komunitas itu kan inisiasi dari kita sendiri ya. Tapi tetap dari pengetahuan dinas ataupun cabang dinas, bahkan di daerah lain itu sudah ada yang dilegalisasi komunitasnya. Nah, legalisasi disahkan oleh pemerintah daerah dan sebagainya, dan bisa menjalankan program. Kemudian di sini juga ada komunitas guru penggerak provinsi juga, termasuk ada yang di khusus guru SMK SMA ya Bu ya, ada di cabang dinas atau dinas provinsi ada sendiri. Tetapi dalam lingkup keseluruhan ada komunitas guru penggerak kabupaten kota dan komunitas guru penggerak provinsi itu ada. Sehingga tidak usah takut Mbak Dea, ketika lulus pasti ada komunitasnya, pasti langsung diterima ya kan, dengan mengajukan beberapa syarat gitu ya. Langsung diterima, dan nanti di situ ada program, karena kita juga memiliki program yang tentunya akan diimbaskan, dipublikasi dan disampaikan ke komunitas yang lain. Sekarang ini sudah termasuk kuat ya, semakin banyaknya guru penggerak yang lulus, maka komunitas ini akan semakin kuat. Dan di sini juga perlu kita tekankan Mbak Dea bahwa komunitas guru penggerak ataupun guru penggerak ini bukan orang-orang eksklusif ya. Jadi kita tidak boleh mengeksklusifkan diri. Artinya apa? Artinya walaupun guru yang tidak ikut guru penggerak, ketika mereka sudah melakukan apa yang dilakukan oleh guru penggerak, ini mereka juga termasuk guru penggerak. Jadi jangan sampai ada pengkotaan atau pendiferensiasian guru bahwa ini guru penggerak, ini bukan, tapi semua harus berjalan bersama. Karena memang tidak mungkin semua guru yang ada di Indonesia ini diikutkan program guru penggerak. Kalau kemarin saya dapat informasi itu sekitar 20% dari total guru yang ada di Indonesia. Jadi tidak mungkin semua ya. Nanti tugas dari 20% termasuk saya Bu Fadila dan nanti Mbak Dea ketika sudah lulus ini adalah bertugas mengimbaskan apa yang ada di guru penggerak kepada guru-guru lain yang belum berkesempatan mengikuti program guru penggerak. Tetapi intinya sama, yaitu mewujudkan merdeka belajar tadi, seperti itu. Berarti dalam komunitas itu juga ada program-program yang terus dijalankan Mbak Di, Pak ya? Iya ada, jadi program itu ada, dan program ini tidak terikat pada tidak terikat pada harus program apa, tetapi lebih pada kebutuhan dari komunitas itu. Misalnya kebutuhan untuk kucing program belajar pendaftaran guru penggerak misalnya, atau program lain pengimbasan praktik baik, itu ada semuanya. Termasuk kurikulum merdeka juga. Kalau Kabupaten Malang kan yang sering kita lakukan kan ke adik-adik kita kemarin kan yang coaching untuk pendaftaran. Itu terus menerus bergulir begitu. Nah, tadi kan Pak Irfan sempat menyebutkan bahwa dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul ya Pak? Iya betul. Yang intinya adalah pertama untuk dirinya sendiri, untuk lingkup kecil, kemudian untuk yang lingkup lebih besar. Nah, betul. Mungkin saya bisa langsung menanyakan ke Bu Fadila, dari 3 modul ini, Ibu sebagai wakil kurikulum mungkin sudah melihat perbedaan atau aksi nyata dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Turen yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu Fadila apa saja perubahan dari sebelum mengikuti guru penggerak dan setelah mengikuti guru penggerak, kemudian mungkin aksi nyata yang sudah dilakukan oleh teman-teman SMA Negeri 1 Turen yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, dan bagaimana manfaat untuk sekolah, kemudian manfaat untuk Bapak Ibu gurunya pribadi, dan juga imbas untuk lingkungan sekitar. Seperti itu Bu. Banyak ini pertanyaannya. Iya, paket komplit ya. Ini harus dijawab dengan pengalaman mengajar sekian puluh tahun atau gimana? Karena kan ya itu tadi Bu, mau tidak mau pasti ada perubahan yang ya memang harus ada gitu. Iya. Bisa dirasakan maksudnya. Iya, supaya membedakan gitu Pak. Iya, sebelum guru penggerak dan setelahnya. Iya, begitu. Iya. Ini berarti bercerita sedikit tentang agak-agak berbau sejarah ya Pak Ir? Iya, kan timelinenya juga. Kita kan dari angkatan 2 ya memulainya. Anak Barep kalau di Kabupaten Malang guru penggerak, di mana pada saat kami mulai berangkat, kebetulan yang lolos seleksi CGP ketika itu lolos mulai dari seleksi administrasi sampai dengan wawancara, itu kami ada 2, yang satu saya sendiri, yang satu Bu Inta, itu guru BK. Beliau juga koordinator MGBK Kabupaten Malang ya. Nah, ketika itu baru mau diperkenalkan tentang IKM itu. Nah,
dan kurikulum pembelajaran berdiferensiasi, tapi masih belum booming. Baru ketika kami yang sampai di modul 2 ya Pak ya, Iya, yang betul. tentang pembelajaran berdiferensiasi itu ada tagihan. Kebetulan di lembaga ini kan 2 orang CGP-nya. Ketika itu masih sedikit, angkatan 2 itu orang mungkin belum ngerti ya, ini guru penggerak seleksi opo gitu. Iya, Gitu. belum paham. Jadi masih sedikit Kabupaten Malang itu. Eh, Ketika modul pembahasan tentang pembelajaran diferensiasi itu apa dan lain sebagainya, kami itu benar-benar dibimbing oleh Fasil, oleh PP, pada saat loka juga, dan tugasnya pada saat itu adalah langkah pertama program yang mau diangkat itu kan harus disosialisasikan. Nah, bentuk sosialisasinya bagaimana itu sudah dijelaskan. Jadi kalau ikut guru penggerak, Bapak Ibu tidak akan dilepas culbrung gitu, tidak. Tapi ini harus melakukan apa dulu, negosiasinya itu caranya gimana. Nah, kembali ke pembelajaran diferensiasi. Dari mana kami tahu bahwa hal baru itu harus kami sebarkan pada teman-teman rekan sejawat dulu. Dari mana kita tahu bahwa materi yang kami imbaskan pada teman-teman itu, yang kami presentasikan itu adalah sudah benar? Dari mana? Ya dari ketika kami sedang belajar bersama-sama dengan teman-teman, baik itu di LMS online, daring, ataupun pada saat loka, atau pada saat dengan PP, atau pada saat kami diminta untuk melakukan aksi nyata. Dan aksi nyatanya itu ya karena pembelajarannya diferensiasi, apa yang sudah saya lakukan dengan kelas saya tentang konteks diferensiasi tadi, bagaimana saya melakukannya. Jadi semuanya itu apa yang kami lakukan itu harus ditampilkan, ditampilkan maksudnya adalah dibantu melalui tagihan-tagihan di LMS. Sekarang ini setelah dengan anak itu mengerjakan apa, melakukan apa, bentuk RPP-nya bagaimana, harus diupload. Nah itu kan cara Kemendikbud, cara LMS, cara pendidikan guru penggerak untuk melatih kita supaya terstruktur ini seperti ini, step-stepnya seperti ini gitu. Hanya saja terkadang kan step-step ajaran-ajaran langkah-langkah itu terkesan kalau tidak tidak dianggap itu sesuatu yang langkah yang memang harus diikuti, itu terkesan main-main gitu loh. Jadi kehati-hatian. Nah di sini di dalam melaksanakan tugas itu juga kita diajari untuk ilmu kehati-hatian budaya. Nah di situ. Nah pada saat kami angkatan 2 itu kebetulan memang saya passionnya di kurikulum ya, dan Bu Inta itu passionnya kan di kehumasan karena beliau juga sudah pada sebagai staf humas. Nah di situ kami satu sekolah tapi berbeda program. Nah lembaga pada saat itu sudah memiliki aset ilmiah, aset dari guru penggerak itu adalah hasil karya kami. Nah ternyata pada saat itu tahun 2021 kalau tidak salah, sudah muncul di pertanyaan di asesmen nasional dan di raport mutu pendidikan, itu sudah mulai dimunculkan pertanyaan berapakah jumlah guru penggerak di lembaga SMA N1. Itu pertama kali ada pertanyaan seperti itu. Tapi pada saat itu pertanyaannya berapakah jumlah guru penggerak yang sudah lulus. Nah, karena kami masih berproses kan belum dapat sertifikat, kan belum bisa menjawab itu. Kemudian pembelajaran diferensiasi di lembaga, bagaimana penerapannya itu. Ketika itu Bapak Wakasek Kurikulum melihatnya di kami. Jadi foto-foto kami waktu aksi nyata dengan Bu Inta itu diferensiasi, presentasi di depan, sosialisasi dengan Bapak Ibu guru, dengan murid, itu ya kepakai lembaga.
Padahal sebelumnya kan nggak kepikir. Ya, Orang tidak kan tahu mau buat apa ini ya. iya, iki gawe opo kan gitu kan ya. Betul. Pada saat itu pikir kami berdua hanya untuk pemenuhan tugas LMS. Ternyata di bulan Novembernya, oh itu semua berguna, memberikan sumbangan pada lembaga. Nah sejak saat itu semua program-program itu kami sosialisasikan, kami beritahukan, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami dan Bu Inta masih tetap bisa menyumbangkan pikiran-pikiran baik kami untuk lembaga, dan alhamdulillah angkatan berikutnya ya, angkatan ke-7. Angkatan ke-7 itu di sini ada 4 CGP. 4 CGP. Kemudian berharap berikutnya juga semakin bertambah. Ya. Iya. Dan untuk yang angkatan 7 itu kalau kami melihat ada ini Pak Irfan, ada peningkatan kualitas. Iya, Ya. sekarang ini mereka itu CGP ya kan belum Iya. pelantikan ya. Belum. CGP angkatan 7 lembaga SMA N1 Turan itu mainnya udah bukan lagi diferensiasi sama mainnya, aksi nyatanya bukan lagi diferensiasi sama mengangkat budaya lokal, aset untuk duta sekolah ya, bukan, tetapi sudah ke perpus digital. Nah, kebetulan ke Ibu Kepala ini dikawinkan sama program Ibu Kepala Sekolah yang mau ikut lomba perpus tahun depan kan. Memang kita harus ke perpus nasional itulah. Mereka ini perpus digitalnya, di literasinya yang digarap. Jadi aksi nyata mereka, program unggulannya ada yang buku e-book digital, kemudian literasi digital, terus Bu Nova itu batik yang nantinya akan dibuat di konsep digital juga. Iya, berarti seiring dengan program sekolah secara keseluruhan. Iya, jadi bisa dikawinkan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, bagus sekali. Saya juga nggak ngira, maju ya sekarang, yang semakin maju. Ini lebih banyak inovasinya. Iya, imbasnya ke lembaga pasti, dan lebih itu baik. nanti mungkin nanti kan karena literasi ini juga jadi program negara ya. Iya. Bisa masuk di raport mutu pendidikan kan ada penilaian tentang literasi. Jadi sebetulnya memang ndak ada yang ndak berguna yang dilakukan guru penggerak. Jadi kalau kita Bapak Ibu nantinya berniat mengembangkan diri, kompetensi, profesionalisme, jadi CGP, masuk CGP, itu artinya Bapak Ibu menyumbangkan sedikit kebaikan untuk lembaga tempat Bapak Ibu mendapatkan imbas positif pendapatan, maksudnya membalas budi baik lembaga. Iya, betul. Berarti dari 3 CGP yang disampaikan oleh Bu Fadila tadi, Iya, yang 3. Satu mengawinkan mengundurkan diri karena berarti PPG, iya, betul. Oke. Jadi dari 3 CGP itu tadi yang mengkawinkan programnya dengan program sekolah, berarti otomatis sekolah mensupport penuh dengan program-program yang dilakukan oleh guru penggerak dari SMA 1 Turen Dembu. Iya, angkatan 7 SMA Turen 3 orang ini, kalau saya melihat mereka punya satu irisan passion of ngeyel. Passion of ngeyel. That's it. Ini Jadi istilah baru ya. iya, jadi bagaimana negosiasinya, Iya. negosiasinya untuk ini harus goal programnya. Akhirnya kan saya sebagai yang angkatan 2 itu membacanya gini, oh oke, berarti kolaborasi untuk negosiasinya bagus ini. Bagus, Kan iya. tercapai toh targetnya. Tercapai, Negosiasi dengan pimpinan, dengan staff, dengan komite kan berhasil. Ya. Dan mereka tidak merasa itu kalau mereka berhasil. Iya. Yakin itu. Berarti menyatu secara alami gitu ya, Bu, ya. Betul, betul. Nanti tinggal Mbak Dea ini mau buat program apa gitu ya. Iya. Itu yang masih harus saya pikirkan Iya. setiap mau tidur, Mbak.
nggak usah dipikirkan, nanti langsung dijalankan Langsung aja. dijalankan. Iya. Betul, Siap, betul. Pak. Nanti Siap, akan siap. langsung Kita tuh nggak perlu banyak mikir, tapi Langsung total aksi. ya, tapi total itu aja. Siap. Oke. Sudah banyak informasi yang saya dapatkan, Pak. Iya. Mungkin juga sudah menjawab penasaran dan juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat yang ada di rumah semua. Mulai dari awal saya bertanya kepada Pak Irfan tentang proses pendaftaran, bagaimana itu guru penggerak, bagaimana komunitas penggerak, apa itu lokakarya, apa itu panen karya, kemudian apa itu program aksi nyata setiap guru penggerak, bagaimana program guru penggerak di SMA 1 Turen. Insya Allah semua sudah terjawab. Iya. Terima kasih Pak Iya, Irfan sama-sama. sudah hadir di acara pagi hari ini, dan juga Bu Fadila selaku Wakakurikulum bisa membersamai kami dalam acara pagi ini. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa berimbas untuk saya, untuk sahabat-sahabat di rumah, dan juga semua orang yang melihat video ini dan seluruh Indonesia. Wah, gitu ya. luar biasa. Closing statement dari Bu Fadila dan juga Pak Irfan, monggo. Ya, tidak usah takut mendaftar guru penggerak, dan kita harus bisa membedakan program guru penggerak dan guru penggerak. Kalau programnya berarti kita ikut aturannya, tapi kalau setelah lulus dan sebagainya itu kita sebagai guru penggerak yang terus bergerak dan menggerakkan. Betul, saya ya agak panjang ini. Ibu-ibu harus agak panjang. Bapak Ibu pemirsa, generasi muda, Bapak Ibu guru tercinta, mengikuti guru penggerak, mendaftar menjadi CGP, mengikuti seleksi guru pendidikan guru penggerak adalah sebuah langkah baik dan usaha baik dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sumbangsih kebaikan, karena dari apa yang nanti Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah bisa membalas kebaikan pada lembaga tempat Bapak Ibu selama ini mengabdi, di mana karena profesi Bapak Ibu sebagai guru dan Bapak Ibu karena profesi tersebut juga menikmati nilai positif sebagai pendapatan. Di situ cara kita memberikan sedikit value baik kepada lembaga. Jadi tidak ada ruginya. Apapun yang nanti Bapak Ibu dapatkan dari program pendidikan guru penggerak, pasti lembaga Bapak Ibu akan sangat merasa berterima kasih atas apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Ikuti seleksi CGP demi pendidikan Kabupaten Malang yang tercinta. Nah, mantap. Oke, saya closing statement juga. Kan enggak afdol. Enggak Pak Fadila apa-apa. sudah memberikan closing statement, Pak Irfan juga Iya. sudah. Saya hanya memberikan apa ya? Jadi bersama guru penggerak kita sukseskan Merdeka Belajar. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak, menggerakkan. menggerakkan.